Oke, apakah gagal bayar pinjol atau gagal bayar di hutang aplikasi pinjaman online itu sesuatu yang hina? Oke, ini saya membuat video ini terbersit sesuatu karena kemarin ada yang berkomentar nih. Jadi komentarnya simple, kalau ngasih motivasi mah gampang, coba sesekali untuk galbay biar bisa merasakannya. Ini merupakan statement yang aneh menurut saya. Kenapa? Karena gini loh, masa orang suruh orang lain yang nggak kenapa-kenapa untuk merasakan terjebak di riba, di dosa riba. Yang mana kalau itu pun tidak terdesak hanya untuk coba-coba, itu dosanya jadi berkali-kali lipat nggak sih? Kalau teman-teman sekarang pinjol dan kemarin mungkin khilaf atau mungkin karena udah kepepet banget nggak ngerti harus gimana, ya udah ini adalah saatnya kita untuk memperbaiki diri, saatnya kita untuk terus berjuang memberantas pinjol-pinjol yang ada saat ini. Ya, clear kan masalahnya? Nah, kenapa kita harus menjadi korban juga untuk bisa ngasih informasi? Ya, ini logika yang nggak masuk akal. Kalau untuk rasa empati, kalau misalnya nggak, lu mah enak gak pernah ngerasain utang. Woi, gua utangnya juga lebih banyak. Woi, lebih banyak daripada kalian yang ngutang-ngutang di pinjol ini. Paling total utang kalian berapa sih? Nah, itu lebih banyak. Tapi kan itu bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan. Woi, saya juaranya dalam menggalbaikan, gak gitu teman-teman. Ya, saya gak mau nyebar dosa jariah. Saya gak mau. Saya lebih pengen bisa sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi wawasan dan lain sebagainya. Saya orangnya pengen ketika membahas sesuatu itu pengen ngerti dan paham hal tersebut. Bukan berarti saya harus jadi korban pinjol dulu kan? Enggak dong. Kalau jadi korban dulu ya itu logika yang nggak masuk akal menurut saya. Nah, misal nih ya, kalian kalau misal sekolah nih, kalau misalnya nih katakanlah apa ya, kalian ada pelajaran sesuatu nih, gurunya ngajarin A, apakah gurunya harus ahli di dalam, bukan ahli memang harus ya. Apakah gurunya harus jadi ilmuwan dulu di bidang itu? Kan enggak. Ya enggak. Jadi intinya di sini adalah saya berbagi pengalaman ketika kita terlilit hutang itu harusnya bagaimana. Berdasarkan wawasan dan pemahaman saya dari buku-buku yang saya baca terkait masalah finansial seperti ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Bukan sekedar kayak solusi-solusi abal-abal yang mana tujuannya adalah untuk menarik views, untuk menarik perhatian kalian, untuk mendapatkan income yang luar biasa dari kalian-kalian yang galbe ini dengan menjanjikan atau memberikan harapan-harapan palsu. Utang pinjol auto lunas, utang pinjol lakukan trik ini otomatis lunas dan lain sebagainya. Enggak, karena saya yakin nggak semudah itu utang pinjol otomatis lunas. Daripada saya menyarankan teman-teman ke arah yang mungkin nanti akan jadi bom waktu buat kalian, ya sekarang mungkin kalian diberikan motivasi tenang, seneng, happy, ternyata jadi berdampak besar. Lebih baik saya bahas realitanya seperti apa. Ya memang akun saya memang jadi nggak disukai banyak orang. Iya, saya tahu orang sukanya itu adalah akun-akun yang menjanjikan janji-janji palsu, memberikan fakta-fakta yang nggak bener adanya, yang membangga-banggakan sudah galbe berapa banyak. Orang akan suka hal-hal semacam itu. Tapi saya takut. Ya demi Allah saya takut. Jika ini akan menjadi dosa jariah buat saya nanti, itu bagaimana gitu loh. Apakah penghasilan saya dari melakukan pembodohan-pembodohan yang sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani saya, yang menurut saya itu nggak benar, berbeda ya kalau menurut saya itu benar. Nah kalau menurut saya nggak benar saya tetap lakukan. Gimana coba? Apakah berkah income yang saya dapatkan dari YouTube kayak gini untuk makan keluarga saya? Itu loh teman-teman ya. Sekali lagi saya nggak pernah menjelek-jelekan dan menghina teman-teman yang gagal bayar, enggak. Saya juga nggak dibayar pinjol, saya juga nggak saya berusaha untuk senetral mungkin membahas sesuai dengan fakta yang ada. Bukan seakan-akan menjadi kubu tertentu yang memberikan bunga-bunga, memuja-muja, enggak. Saya hanya pengen fakta realnya kayak gimana dan pengen teman-teman bisa mempersiapkan apa yang harus kalian persiapkan. Ya, kalau perlu baca artikel, baca buku, baca ilmunya, lakukan. Ya, lakukan. Karena gini loh,
Kalau saya nggak pernah kan, yuk kalau utang lo bayar lah sekarang, nggak pernah kayak gitu kan. Saya selalu bilang, kalau misalnya kalian tidak ada uangnya, nggak apa-apa, nggak usah dibayar dulu. Waktunya kapan bayarnya? Bebas, terserah kalian, semampu kalian. Yang penting dalam hati kalian ada niatan untuk membayar. Kenapa saya bisa aja kan bilang kayak gini, udah bro, si pinjol ini tuh pinjol kurang ajar, bunganya gede banget nih, udah lu nggak usah bayar ya. Bisa aja saya bilang kayak gitu. Toh nggak ada yang rugi kan dari saya. Justru saya mendapatkan keuntungan dari kalian loh. Kalian akan, wah saya dapat di channel ini ngedukung saya banget nih, motivasi saya banget nih, saya bisa galbay nih, saya harus galbay nih. Karena ya channel ini ngedukung saya berpihak kepada orang-orang yang galbay kayak gitu. Bisa aja saya pengen kayak gitu. Apa susahnya sih tinggal ngoceh, tinggal ngomong doang. Ayo bro, lakukan galbe aja, nggak usah takut. Yuk galbe aja, nggak usah dibayar. Kalau perlu galbe yang banyak, nikmati uangnya. Bisa aja bisa saya bikin konten kayak gitu. Pasti banyak yang nonton, pasti banyak yang suka. Tapi hati nurani saya tidak bisa bro, sis sekalian. Berat di hati saya bro. Saya takut itu akan menjadi dosa jariah saya. Saya mungkin akan kaya raya sekarang mendapatkan income dari membohongi teman-teman, membuat teman-teman seakan berbunga-bunga, tapi saya tidak menjelaskan resiko terberatnya kepada teman-teman. Bisa aja kan, kalau saya niatnya cuma cari duit doang, tapi saya juga ngincer keberkahannya. Ya, ini pun saya juga ragu sebenarnya. Ketika saya membahas tentang solusi pinjol, uangnya berkah juga atau enggak, saya sebenarnya juga ragu. Tapi ya menurut saya kalau niatnya baik, dan saya rasa juga banyak kok yang ustadz-ustadz yang membahas tentang hutang, masalah hutang secara agama banyak juga dan gak masalah, ya menurut saya gak apa-apa gitu loh. Ya, tapi sekali lagi, bukan saya membenci teman-teman yang galbe, enggak ada sepatah kata pun saya bilang kalian yang galbe adalah orang-orang yang paling rendah dan terburuk, enggak pernah. Tujuan saya cuma simple, memberikan kenyataan, pemahaman, dan persiapan. Bayangin kalau kalian dikasih sesuatu yang berbunga-bunga, yang bikin kalian happy-happy terus, tapi kalian gak ditujukan faktanya, apakah gak jadi bom waktu? Tiba-tiba langsung, ibaratnya kalau kalian seakan-akan itu diangkat, habis itu dari atas banget dijatuhin ke bawah. Itu akan lebih sakit. Lebih baik sekarang kita persiapkan apa yang harus dipersiapkan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Sorry, videonya jadi panjang. Biasanya saya cuma pendek-pendek. Cuman saya agak terusik ya. Orang ngasih sesuatu yang fakta, tapi malah menganggap sesuatu itu yang salah gitu loh. Terkesan kayak menyudutkan. No, gak ada yang menyudutkan siapapun di sini. Yang ingin saya lakukan adalah saya tahu gimana rasanya ketika kita punya utang dan gak ngerti bagaimana cara harus bayar. Was-was, deg-degan, saya tahu semuanya. Tapi karena saya pernah mengalaminya dan saya pernah bebas dari semua itu, ya saya ingin menularkan ke kalian. Bagaimana cara saya bebas? Ya, saya menyerahkan semuanya sama Allah. Balik lagi ke Tuhan kalian. Balik lagi ke hati kalian. Bagaimana caranya? Ya, renungkan, curhat sama Allah, curhat sama Tuhan kalian. Itu adalah jalan terbaik untuk kalian bisa berpikir secara lebih jernih dan berpikir secara lebih rasional. Ya, gimana caranya? Emang dengan doa doang bisa ngelunasi utang? Bisa, tapi ya kalian harus ikhtiar. Kalian harus bekerja, harus berusaha nyari tambahan uang. Ya kalau kalian gak mau bekerja, nambah cari penghasilan tambahan, ya gimana? Ikhtiarnya di mana? Tiba-tiba langsung pengen lunas. Ya oke, saya akan fight back kalian. Kalau memang kalian tipikal orang yang gak mau kerja, utang seenaknya dan pengen cuman menikmati uang, saya akan fight back kalian. Mau debat, ayo silahkan debat gitu loh. Tapi buat yang ngutang secara terpaksa, terus kemudian sekarang bingung bayarnya bagaimana, bunganya untuk melonjak, nah saya support teman-teman seperti itu gitu loh ya. Karena saya tahu juga kita ngutang itu juga bukan karena untuk foya-foya nggak sih? Karena ya memang kebutuhan mendasar seperti itu teman-teman ya. Oke, thank you, terima kasih. Ya mohon maaf jadi agak panjang, tapi yakinlah insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jika kalian niatnya baik, fokusnya baik, minta pertolongan sama Allah. Banyak buat teman-teman yang muslim itu banyak amalan-amalan agama, zikir, pembebas hutang itu banyak. Kalau kalian gak yakin sama Tuhan kalian, gak yakin sama Allah, gimana kalian bisa yakin sama diri kalian sendiri? Itu sih, intinya itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.